Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tulisan yang Jelas dan Efektif. Saya Nadila Sapitri Harahap sebagai moderator. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membicarakan tentang esensi menulis yang baik, yaitu dengan menggunakan tulisan yang jelas dan efektif. Tujuan kita menulis adalah untuk mengungkapkan fakta dan juga mengekspresikan perasaan, sikap, dan pikiran secara jelas dan efektif. Jelas dalam konteks ini berarti tulisan kita mampu mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan kita sebagai penulis. Dengan kata lain, ketika pembaca membaca tulisan kita, mereka memahami persis apa yang ingin kita sampaikan. Menulis yang jelas memerlukan beberapa aspek. Yang pertama, pemilihan kata yang tepat. Yang kedua, membuat struktur kalimat yang baik. Yang ketiga, pengorganisasian paragraf yang logis. Dan yang keempat, pemahaman mendalam tentang apa yang ingin disampaikan. Nah, kita masuk ke efektivitas. Nah, efektivitas dalam tulisan selain jelas, tulisan harus efektif. Nah, artinya tulisan harus mampu membangkitkan pemahaman atau respon yang diharapkan dari pembaca. Tulisan yang efektif biasanya memiliki dampak langsung terhadap pembaca, baik itu dalam bentuk pemahaman, perubahan sikap, atau tindakan. Nah, untuk mencapai efektivitas, penulis perlu memfokuskan diri pada pokok pikiran. Tulisan yang efektif tidak boleh melebar kemana-mana. Penulis harus fokus pada inti pesan yang disampaikan. Misalnya, jika tujuan tulisan adalah untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka semua kalimat dan argumen harus mendukung tujuan tersebut tanpa menyisipkan informasi yang tidak relevan, membuat pembaca memahami pesan. Tulisan yang efektif memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai EYD. Tulisan disesuaikan dengan tujuan penulis dan target pembaca. Contoh tidak efektifnya, gue udah ngelakui itu kemarin. Contoh efektifnya, saya sudah melakukannya sejak kemarin. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Ada struktur yang jelas seperti pembuka, isi, dan penutup. Contoh tidak efektifnya, paragraf loncat-loncat antara topik A, B, dan C tanpa transisi yang jelas. Contoh efektifnya, paragraf pertama membahas latar belakang, paragraf kedua membahas solusi, dan paragraf ketiga berisi kesimpulan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai konteks. Kalimat tidak bertele-tele, tujuannya agar pesan yang disampaikan tidak ambigu. Contoh tidak efektifnya, dia datang kemarin hujan, saya senang. Contoh efektifnya, dia datang meskipun hujan, dan itu membuat saya senang. 4. Menggunakan tanda baca yang tepat. Contohnya kalimat pernyataan buku itu milikku. Dan kedua, contohnya kalimat pernyataan apakah kamu sudah makan? Kelima, menggunakan huruf dengan tepat. Contoh penulisan dengan nama agama. Dia menganut agama Islam. Diawali huruf besar dan kata Islam diawali huruf besar atau huruf kapital. Keenam, tidak boros kata. Maksudnya ialah menyusun kalimat secara singkat dan jelas, hindari kalimat yang bertele-tele untuk menyampaikan informasi yang sama. Ketujuh, tidak ambigu. Contoh kalimat, saya sedang membaca buku sejarah baru. Nah, kalimat ini memiliki satu makna yang jelas dan tidak memungkinkan tafsiran lain. Dan kedelapan, memiliki alur yang mudah diikuti. Contoh kalimatnya ialah cerita ini memiliki alur yang mudah diikuti sehingga pembaca dapat memahami perkembangan tokoh dan plot dengan jelas. Maksudnya di sini adalah dapat menggambarkan sebuah cerita, penjelasan atau proses yang terstruktur. Baik, selanjutnya, tulisan yang jelas dan efektif. Yang pertama, mengutamakan pembaca, yang artinya saat menulis, fokus utama adalah kebutuhan dan pemahaman pembaca. Contohnya, alih-alih menulis, produk ini dibuat dengan teknologi baru. Lebih baik dengan teknologi baru, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kalimat aktif membuat tulisan lebih hidup dan mudah dipahami. Contohnya, aktif
Tim kami menyelesaikan proyek itu, dan yang pasif, proyek itu diselesaikan oleh tim kami. Yang ketiga, menghindari penggunaan jargon. Jargon adalah istilah teknis yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Tujuannya agar tulisan tetap jelas dan tidak membingungkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang kuat. Mampu memberikan dampak emosional atau imajinatif kepada pembaca, misalnya mengganti baik dengan luar biasa atau buruk dengan mengkhawatirkan untuk memberikan kesan yang lebih kuat dan meyakinkan. Yang kelima, menggunakan pilihan kata yang menarik. Pilihan kata yang menarik bisa membuat pembaca betah membaca dan merasa terlibat. Termasuk menggunakan bahasa yang variatif dan tidak membingungkan, serta sesuai dengan gaya atau tone yang ingin disampaikan. Misalnya, ramah, profesional, dan santai. Penjelasan menggunakan tata bahasa buku. Menggunakan tata bahasa buku dalam penjelasan dapat membantu memperjelas maksud dan menghindari kesalahpahaman. Tata bahasa buku memastikan bahwa kalimat yang disusun memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Penjelasan menggunakan ikon, simbol, dan warna dapat membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak dan memperjelas penjelasan. Penjelasan menulis dengan kata-kata Anda sendiri. Menulis dengan kata-kata Anda sendiri dapat membantu memperjelas penjelasan dan membuatnya lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri, Anda dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi jika menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan formal. Penjelasan menggunakan contoh dan ilustrasi. Menggunakan contoh atau ilustrasi dapat membantu memperjelas penjelasan dan membuatnya lebih mudah dipahami. Contoh atau ilustrasi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang abstrak atau memperjelas proses yang kompleks. Penjelasan membandingkan catatan Anda dengan sumber lain. Membandingkan catatan Anda dengan sumber lain dapat membantu memperjelas penjelasan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat. Dengan membandingkan catatan Anda dengan sumber lain, Anda dapat mengidentifikasi kesalahan atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya yaitu tulisan yang jelas dan efektif. Untuk menyusun kalimat efektif, Anda dapat menerapkan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan penalaran yang tegas, cermat, dan logis. Kedua, menerapkan struktur kalimat yang jelas. Ketiga, memakai kata yang tidak bertele-tele. Keempat, menerapkan kesejajaran dalam pemilihan kata. Bagian 1 ada menggunakan penalaran yang tegas, cermat, dan logis. Maksudnya yaitu kalimat yang dapat menyampaikan informasi secara tepat dan mudah dipahami. Contohnya, mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Di bagian kedua ada struktur kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas itu contohnya seperti anak-anak bermain di taman. Di bagian ketiga ada memakai kata yang tidak bertele-tele. Maksudnya, menghindari pengulangan atau kata-kata yang tidak perlu. Contohnya, hujan deras menyebabkan banjir. Di bagian keempat ada kesejajaran dalam pemilihan kata. Contohnya, kegiatan itu meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan peminjaman buku. Kesimpulannya, intinya di materi ini kita belajar bagaimana caranya nulis yang jelas dan efektif. Artinya, tulisan kita harus bisa bikin orang langsung paham apa yang kita maksud tanpa bingung. Caranya, gunakan bahasa yang sesuai, kalimat yang simple, dan pastinya nggak bikin pembaca jadi salah paham. Pokoknya, tulisannya harus enak dibaca dan mudah dimengerti. Sebagai penutup, oke, segitu dulu ya pembahasan kita tentang kalimat yang jelas dan efektif. Semoga bermanfaat dan bisa nambah skill nulis kamu jadi makin keren. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.